terus menanjak, nanti kalau menjadi negara kita menjadi pandemi ya, walau mungkin ya tidak bisa, mungkin jamaah yang dari Indonesia tidak bisa umroh ke Arab Saudi juga kalau misalkan negara kita tidak bisa menangani corona ya. Tentu. Assalamualaikum, halo teman-teman, ketemu lagi di channel saya Ali 80. Sudah lama tidak podcast ya, hampir 2 minggu ya. Kebetulan saya ada beberapa urusan yang sedikit menyibukkan saya, jadi saya tidak bisa podcastan beberapa waktu, dan sekarang alhamdulillah ya ada waktu sedikit. Nah, kali ini temanya apa ya? Temanya tentang umroh ke Mekah dan Madinah. Pemerintah Arab Saudi akan secara bertahap membuka umroh ke Mekah dan ke Madinah. Nah, ini saya dapatnya dari KBRI Riyadh ya. Jadi kan mungkin ya kalau berita di bahasa Arab atau bahasa Inggris juga sudah ada, tapi ya karena kita berbahasa Indonesia ya sudah kita cari sumber yang berbahasa Indonesia, dan salah satunya ya KBRI Riyadh, teman-teman ya. Semoga teman-teman semuanya ya sehat walafiat ya, dan semoga tidak terkena pandemi, atau semoga sehat semuanya lah, insya Allah. Oke. Nah, yang pertama adalah keputusan pemerintah Arab Saudi. Ini informasinya dari KBRI Riyadh ya, saya dapatnya dari KBRI Riyadh. Mungkin dari sebagian teman-teman juga sudah membaca di laman Facebooknya, atau mungkin di beberapa share-share dari teman yang lainnya. Tetapi ya kita angkat tema aja ini dan kita obrolin bersama. Keputusan pemerintah Arab Saudi mengenai pembukaan ibadah umroh. Ini beritanya tanggal 22 September ya, jadi ya 3-4 hari yang lalu lah ya. 4 Oktober 2020 umroh akan dibuka terbatas bagi warga negara Saudi dan mukimin. Mukimin itu adalah warga negara asing yang tinggal di Saudi dengan jumlah 30% dari kapasitas total sementara Masjid Al-Haram sesuai protokol COVID-19, sekitar 6.000 orang per hari. Jadi hanya dibatasi 6.000 orang per hari. Jadi untuk tahap awal hanya yang di dalam Saudi saja yang akan pergi umroh ke Mekah ya. Untuk dari luar Saudi belum ada di tahap awal itu belum ada gitu. Di tahap awal itu hanya orang-orang di dalam Saudi saja, baik warga negara Saudi ataupun yang mukimin atau warga negara asing yang bekerja di Arab Saudi atau sedang berbisnis di Arab Saudi, seperti itu. Kemudian tanggal 18 Oktober 2020, jadi setelah 4 Oktober itu hanya orang yang di dalam. Kemudian tanggal 18 Oktober 2020, umrah, ziarah, dan sholat dibuka untuk warga negara Saudi dan mukimin sebanyak 75% dari kapasitas total sementara, sekitar 15.000 jemaah umroh dan 40.000 jemaah sholat per hari. Ziarah ke Raudiah juga dibuka sebanyak 75% dari kapasitas total sementara. Nah, jadi tanggal 18 Oktober itu dinaikkan menjadi 75%. Awalnya kan tadi 30% dari kapasitas, kemudian dinaikkan jadi 75% kapasitas Masjid Haram tanggal 18 Oktober ya. Kemudian tanggal 1 November, jadi 1 November yang akan datang, umrah, salat, ziarah dibuka termasuk untuk jamaah dari luar Saudi sehingga memenuhi 100% dari kapasitas total sementara. 20.000 jemaah umrah per hari dan 60.000 jemaah sholat per hari. Izin bagi jemaah dari luar Saudi akan diberikan bertahap dengan mempertimbangkan perkembangan COVID-19 di negara-negara tersebut. Jadi tanggal 1 November pemerintah Arab Saudi akan membuka umroh dari luar Arab Saudi. Jadi dari negara-negara yang di luar Arab Saudi sudah diperbolehkan ke Arab Saudi, tetapi dengan catatan penanganan COVID di negara-negara tersebut sudah sudah baik ya, atau sudah maksimal gitu ya. Kalau negaranya masih pandemi tentu ya tidak boleh ya.
Terus setelah itu umrah, ziarah dan sholat dibuka secara normal menunggu keputusan otoritas yang berwenang mengenai berakhirnya resiko pandemi. Jadi setelah 1 November itu, jadi setelah dibuka beberapa, kemudian seterusnya berlaku normal, tetapi tetapi juga melihat dengan keadaan yang terbaru. Misalkan pandemi tidak berakhir, ya tentu akan di stop lagi seperti itu ya teman-teman. Nah, kalau berarti kalau ini kan 1 November 2020 itu sudah diperbolehkan orang yang dari luar Saudi ke Arab Saudi untuk umroh. Tentunya yang punya visa visa re-entry visa bekerja tentunya ya boleh masuk ke Arab Saudi juga. Dan sebenarnya sih sudah ada yang masuk ke Arab Saudi, beberapa TKI, tapi sangat terbatas. Dan itu pun kalau masuk ke Arab Saudi itu harus dengan swab test. Jadi swab test tuh masanya berlaku tuh 48 jam atau 48 jam dari swab test harus sudah ke Saudi. Jadi misalkan besok kita terbang, hari ini kita harus swab test. Jadi kita langsung ke bandara, langsung terbang. Nah itu masa berlakunya harus hanya 2 hari. Nanti kalau swab testnya terlalu lama, tentu tidak bisa diterima di Arab Saudi ya. Dan kemudian setelah di Arab Saudi itu kita harus isolasi mandiri atau di karantina itu. Kemudian dilakukan tes lagi di Arab Saudi. Nah ini kenapa Arab Saudi sudah mulai mulai melonggarkan protokol COVID-19 ini. Bukan melonggarkan protokolnya ya, maksudnya sudah mulai ke kehidupan yang normal lagi dulu, karena perkembangan corona di Arab Saudi sendiri juga sudah sangat bagus. Yang terakhir itu hanya sekitar perharinya sudah hanya sekitar 400. Itu pun juga yang meninggal juga nggak banyak, meninggal hanya sekitar puluhan ya, antara 20-30 seperti itu. Kenapa bisa sangat bagus di Arab Saudi? Karena mereka menggunakan aplikasi. Jadi aplikasi yang namanya namanya itu, kalau yang dulu awal itu Tawakalna, kemudian ada lagi itu namanya lupa saya. Ada lagi satunya lagi lah, pokoknya itu namanya apa, pokoknya dia bisa misalkan kita mau tes gitu, dia pakai aplikasi itu, nanti tes, kemudian setelah tes nanti akan tercatat, misalkan kita bagus, dia di aplikasi itu juga akan tercatat bagus. Kemudian ada trackingnya, jadi trackingnya itu pakai Bluetooth, kalau nggak salah pakai Bluetooth. Jadi kalau misalkan kita pernah ke tracing berdekatan dengan orang yang positif nanti atau zona merah, nanti ada catatan-catatan di situ. Jadi langsung tracking gitu pakai aplikasi. Jadinya penanganannya ya lumayan bagus ya di Arab Saudi. Jadinya perkembangannya juga sangat sangat positif, sangat bagus sekali. Bentuk penyakit corona juga sudah mulai hilang. Nah kemudian kalau misalkan negara kita saat ini sedang terus menanjak pasien yang positif corona. Dan kalau terus menanjak, nanti kalau negara kita menjadi pandemi ya, mungkin ya tidak bisa, mungkin jamaah yang dari Indonesia tidak bisa umroh ke Arab Saudi juga kalau misalkan negara kita tidak bisa menangani corona ya. Tentu ya itu sangat disayangkan kan. Ditambah lagi dengan sekarang sedang krisis ekonomi, banyak yang di PHK. Kemungkinan banyak yang mencari kerja juga kan, dan salah satu tujuan pasti yang terbesar juga mesti ke Arab atau ke Timur Tengah tuh. Secara khusus ya ke Arab Saudi ya, karena paling mudah pergi. Dan ya kalau negara kita belum selesai dengan corona, tentu ya itu juga mempersulit juga.
Untuk yang umroh saja tidak bisa, apalagi untuk bekerja itu ya. Tapi ya kita berdoa lah ya, semoga cepat negara kita cepat keluar dari krisis pandemi ini dan juga keluar dari krisis ekonomi. Ya harapannya sih ya seperti itu ya, kita sebagai TKI ini ya harapannya seperti itu. Kemudian ini ngomong negara kita lagi ya. Ya bukannya saya protes atau komplain, enggak sih, cuman ya kalau kita kalau kita pikir-pikir ya, jadi TKI informal khususnya, TKI yang kastanya paling bawah itu ya, dulu itu waktu datang ke sini jalannya berliku, waktu pulang juga kadang ada teman kita yang kena tipu lah, kena apa lah, banyak lah ya. Tapi mungkin yang terakhir-terakhir juga sudah semakin bagus. Pokoknya mulai bagus tuh dari zaman SBY sampai sekarang itu sudah lumayan mulai bagus, karena dihilangkan dari terminal khusus TKI itu dihilangkan. Tapi ada beberapa ganjalan ya di pandemi ini kan. Banyak pemerintah menggelontorkan pembiayaan ya, subsidi atau bantuan langsung tunai kepada warga negara kita. Tapi kenapa para TKI juga tidak mendapatkan fasilitas itu? Maksudnya bukan bantuan langsungnya, bukan itu ya. Tapi misalkan ini aja lah, ada program khusus untuk TKI, misalkan dibangunkan ruko, nanti TKI banyak yang nyicil ruko itu, rumah toko atau rumah atau perumahan, dan hampir nggak ada program-program seperti itu ya, jarang sekali ya perumahan untuk TKI, karena ya memang ya nggak tahu, mungkin secara administrasi itu memang sangat sulit diwujudkan atau bagaimana, saya tidak tahu. Tetapi rasanya ya itu agak cemburu juga ya, kita kalau pas negara bagus atau negara sedang bagus, kita mungkin ya dilupakan. Tetapi kalau saat-saat seperti ini, krisis ekonomi atau ini seperti ini ya, tentu ya betapa dibutuhkannya TKI untuk mendulang devisa kan, untuk menyelamatkan agar tidak jomplang antara devisanya antara impor dan ekspor. Dan salah satu devisa terbesar juga mungkin dari TKI Arab Saudi ya, terbesar ya, karena jumlahnya kan banyak sekali. Dan ya seperti itulah, kenapa pas waktu susah kita nanti kan pasti ada, pokoknya lihat saja nanti pasti ada kemarin ya teman-teman. Kalau kita lihat itu kan ada berita salah satu pejabat di negara kita ya saya mohon maaf kalau nyinggung ya, masnya ngomong TKI itu adalah warga negara VIP yang harus di bla bla bla, yang harus begini. Nah, tetapi ya itu tadi kan, kenapa enggak dibuatkan program-program? Kan kami juga mau kok, misalkan suruh nyicil tiap bulan, misalkan dibuatkan ruko untuk usaha itu ya, itu mungkin lebih bagus, atau tempat usaha atau pasar, toko. Nanti kan keluarga kami yang di Indonesia bisa menempati dan menjalankan usaha itu, dan kita bisa nyicil juga dari luar negeri sini. Dan khususnya bagi TKI yang informal, yang gajinya juga nggak terlalu besar tapi sudah lumayan bisa ya untuk mencicil, misalkan per bulannya cicilan 2 juta, 2,5 juta, tentu bisa lah ya, tentu bisa kalau niat ya, pemerintah juga niat, kita juga kalau TKI itu ya ngikut saja, kalau kita itu tenaga informal itu ya ngikut saja peraturannya bagaimana. Tetapi kan setidaknya ya dibuatkan program itu ya ini hanya intermezzo atau unek-unek kita sebagai TKI, karena ya itu tadi jarang sekali program-program TKI yang bisa secara real itu membantu
kami para TKI agar bisa membangun usaha di Indonesia itu. Ya tentu ada lah TKI-TKI yang bisa sukses di Indonesia, tapi kebanyakan sudah TKI yang gajinya gede atau TKI Korea, Jepang, mereka bisa mengumpulkan modal kan lebih cepat, lebih mudah, mereka berusaha juga lebih mudah. Tetapi kalau bagi TKI informal yang di Arab Saudi dengan gaji hanya sekitar 5 juta sampai 7 juta, itu juga sangat sulit kalau hanya untuk konsumsi keluarga kita di Indonesia, ya tentu akan berputar terus. Jadi akan terus saja pokoknya akan terus datang ke Saudi misalkan seperti itu ya, atau ke Malaysia seperti itu. Dan ya itu tadi, saran saya kepada pemerintah ya tolong buatkan program-program yang kira-kira kami ini bisa segera bisa berusaha di Indonesia dengan ya itu tadi, misalkan dibuatkan ruko, dibangunkan ruko-ruko untuk usaha, kemudian kita bisa nyicil dari sini gitu kan. Dan gini ya, misalkan kenapa kalau para koruptor itu Anda menolong gitu ya, karena mungkin ada duitnya gitu ya, mungkin ya nggak tahu. Koruptor yang triliunan itu kemarin ditorong, seperti kemarin Joko Chandra itu malah dikasih fasilitas apa gitu. Padahal kan dia kan melarikan uang dari Indonesia ke luar negeri malahan. Sedangkan kami para TKI malah nyumbang devisa. Jadi walaupun ya, tapi termasuk besar kalau dijumlah secara keseluruhan juga termasuk besar. Menyumbangkan devisa kepada negara Indonesia juga cukup besar. Tapi ya itu tadi. Nah, makanya kami memandang itu sebagai sebuah ketidakadilan gitu ya. Jadi ya semoga ada mungkin bapak-bapak pejabat nonton podcast saya dan mendengarkan, ya saya tidak tahu, semoga saja. Dan ya itu tadi ya, unek-unek dan kemudian semoga pandemi ini segera berakhir. Dan tadi ada berita dari pemerintah Arab Saudi beberapa hari yang lalu bahwa akan dibuka secara bertahap umroh ke Arab Saudi, dan nanti semoga teman-teman juga segera bisa melaksanakan umroh, semoga terkabulkan bisa umroh, dan yang di Indonesia juga bisa segera ke Arab Saudi, balik kerja ke Arab Saudi ataupun umroh ke Arab Saudi. Dan ya teman-teman, itu saja podcast singkat saya. Dan setelah saya libur selama 2 mingguan lebih ya, tidak melakukan podcast, dan saya beberapa hari nanti akan ya sekitar podcast lagi atau buat sesuatu lagi, saya tidak tahu. Mungkin buat video-video komedi itu ya. Tapi ya komedi yang seperti ngomong aja, nanti komedi yang nggak tahu lucu atau tidak lucu. Ya ada catatan-catatan lucu di Arab Saudi yang mungkin saya akan catat. Mungkin pengalaman saya, pengalaman lucu. Tapi ya nggak tahu, namanya selera lucu itu juga mungkin bagi saya lucu, bagi anda semua tidak lucu, ya saya tidak tahu. Tapi setidaknya saya mau buat konten mengisi waktu luang ini, mengisi waktu saya yang agak sedikit luang di antara pekerjaan saya. Dan ya itu saja teman-teman ya, semoga podcast kali ini bermanfaat. Mungkin infonya juga nggak terlalu banyak karena saya juga baru memulai lagi podcast ini. Dan terima kasih. Wassalamualaikum. Ciao.